Hold on. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film terbaru yang berjudul Do Justice. Bercerita tentang mantan pasukan khusus yang membalas dendam kepada para mafia karena telah menghabisi keluarganya. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang pengacara bernama Max yang terlihat sedang sibuk dengan rekannya. Di sela-sela kesibukannya, Max selalu menyempatkan diri untuk menghubungi istri beserta anaknya yang baru berusia 5 tahun. Terlihat Max yang sangat mencintai keluarganya melebihi dari apapun. Okay, bye, Daddy. Okay, bye, honey. I love you. Adegan berpindah ke seorang detektif polisi bernama Santiago yang saat ini sedang ditugaskan untuk menangani kasus penculikan bocil. Sesampainya di TKP penculikan, Santiago bertemu dengan ibu korban yang terlihat sudah tua. Namun sang ibu malah mengabaikan Santiago begitu saja, karena sebenarnya ia tidak menginginkan kehadiran anaknya. Melihat sang ibu yang tidak respek, akhirnya Santiago memutuskan untuk pergi dari sana dan mengabaikan kasus penculikan tersebut. Beberapa jam kemudian terlihat Santiago yang sedang mengantarkan kedua anaknya ke sekolah. Diberitahu kalau Santiago ini adalah seorang duda yang baru bercerai dengan istrinya beberapa bulan ke belakang. Meskipun kedua anaknya ini ikut dengan ibunya, akan tetapi Santiago masih tetap bertanggung jawab sebagai ayah. Dari mulai menafkahi sang anak sampai mengantar jemput sekolah setiap harinya. Adegan berpindah ke sekelompok mafia yang sedang makan siang di sebuah restoran. Kelompok mafia ini diketuai oleh seorang pria bernama L, ini orangnya. Saat ini mereka berkumpul untuk menyambut anggota baru mereka bernama Jimmy yang baru keluar dari penjara. L langsung menugaskan Jimmy untuk mengantarkan sekantong uang hasil transaksi barang haram kepada bos besar mereka. Tak lama terlihat ada Max, si pengacara yang kebetulan akan makan siang di restoran tersebut. Di sini Max tak sengaja melihat Jimmy yang ternyata adik kandungnya. Max yang sudah lama tidak bertemu, ia pun menghampiri Jimmy dan mencoba menyapanya. Namun sayangnya Jimmy seperti tidak mengenali Max dan langsung mengusirnya. L yang melihat hal itu tentu ia tidak diam saja dan langsung memerintahkan satu anak buahnya untuk meminta kartu nama Max. Karena L yakin jika Jimmy pasti ada hubungannya dengan Max. Everything okay? That guy there is... Keep your professional life separate from your personal life. Dengan cepat anak buah L mendatangi Max, lalu berpura-pura akan menjadi calon klien Max sehingga Max langsung memberikan kartu namanya. Dengan begitu maka kini L dapat menyelidiki siapa Max dan apa hubungannya dengan Jimmy. Iya. Malam harinya ketika Max sedang menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba ia dihubungi oleh Jimmy, adiknya. Namun ketika panggilan itu diangkat, Jimmy tidak mengatakan sepatah kata apapun. Di sini Max hanya mengira jika Jimmy pasti hanya salah memanggil saja. Tak lama Max merasakan pusing di kepalanya sehingga ia harus menunda pekerjaannya itu. Terungkap fakta kalau Max ini dulunya adalah mantan pasukan khusus terbaik Amerika. Ketika perang di Afghanistan, Max terkena tembakan bahkan sampai harus gegar otak. Akibat hal itulah Max selalu merasa pusing secara tiba-tiba. Dan mulai dari sana juga Max memutuskan untuk pensiun dari militer. Adegan berpindah ke istri Max yang saat ini sedang berada di rumah lalu kedatangan tamu. Ternyata tamu itu adalah Jimmy, adik Max. Namun dengan kondisi tubuh terluka dan ditodong dari belakang oleh anak buah L, si ketua mafia. Dengan kejam L langsung menghabisi Jimmy di depan mata kepala istri Max. Tak hanya itu, para anak buah L juga langsung menghabisi istri Max beserta menculik anaknya.
Belum diberitahu kenapa anak buah L bisa menyerang keluarga Max, namun kita akan tahu nanti. Keesokan harinya terlihat detektif Santiago yang sedang mengolah TKP di rumah Max. Setelah itu Santiago langsung mendatangi Max yang menginap di kantornya. Dengan berat hati Santiago memberitahu Max jika istri dan adik Max baru saja ditemukan tewas di rumah. Bahkan anak Max juga kini telah diculik oleh para mafia yang menghabisi keluarga Max. Kemudian Santiago membawa Max ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Terlihat Max yang hanya bisa menangis karena ia sangat tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi kepada keluarganya. Di sini Max memohon kepada Santiago agar secepatnya bisa menemukan anaknya dan menangkap para mafia yang telah membantai keluarga Max. Santiago pun berjanji akan bekerja semaksimal mungkin asalkan Max mempercayakan kasus ini kepada pihak kepolisian. Trust me when I tell you that I care and I'm gonna do everything I can to find your daughter. Selesai diinterogasi, Max pun pergi ke rumahnya. Sesampainya di sana, hati Max kembali tersayat-sayat tatkala melihat bercakan darah istri dan adiknya yang berceceran. Ditambah Max juga teringat dengan sang anak yang takut terjadi apa-apa dengannya. Max hanya bisa menangis sejadi-jadinya sembari melihat buku gambar sang anak, namun tiba-tiba Max diserang oleh seseorang. Untungnya Max dapat membalikan keadaan, dan ternyata orang itu adalah teman Jimmy, adik Max, yang membantunya masuk ke dalam kelompok mafia L. Di sini si teman memberi kunci gudang kepada Max dan memintanya agar segera pergi ke gudang tersebut. Dengan cepat Max langsung pergi ke gudang yang dimaksud. Sementara teman Jimmy ditembak oleh satu polisi korup yang bekerja sama dengan L. Untuk menghilangkan jejaknya, si polisi itu meledakkan rumah Max. Beberapa menit kemudian terlihat Max yang sudah sampai di gudang yang dimaksud. Kemudian Max membuka komputer yang ada di sana untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun tiba-tiba sakit kepala Max kembali kambuh hingga membuat Max tergeletak pingsan. Ketika tersadar, Max melihat ke arah kolong meja yang ada di sana terdapat satu tas mencurigakan. Ketika dibuka, ternyata tas itu berisi gepokan uang milik Elsie, ketua mafia. Di sini Max langsung menyimpulkan jika uang ini adalah milik L yang dititipkan kepada Jimmy untuk diantarkan kepada bos besar mereka. Namun Jimmy tidak mengantarkan uang tersebut, melainkan malah menyembunyikannya di gudang ini. Hal itulah yang membuat Jimmy dihabisi dan keluarga Max juga harus menjadi korban karena mereka adalah satu-satunya saudara terdekat Jimmy. Akhirnya Max mengerti dengan apa yang harus ia lakukan sekarang, yaitu balas dendam kepada Elsie, ketua mafia, dan juga menemukan keberadaan anaknya. Max langsung menyiapkan persenjataannya bekas dulu, dan ia mengasah pisau untuk dijadikan senjata utamanya. Di sisi lain memperlihatkan detektif Santiago yang sedang mengobrol dengan atasannya. Di sini si atasan meminta Santiago agar terus menangani kasus Max dan mencari keberadaan anak Max yang telah diculik. Didn't I tell you the Max Kelly case was with the feds now? Adegan berpindah kepada Elsie, ketua mafia yang sedang bertemu dengan bos besarnya bernama Ningsih. Ini orangnya. Meskipun hanya seorang wanita tua, namun Ningsih sangat disegani oleh para mafia termasuk L. Di sini Ningsih menagih uang setoran penjualan barang haram kepada L, yang kita tahu kalau uang tersebut telah dicuri oleh Jimmy, adik Max. Ningsih tidak mau tahu uang itu di mana. Yang terpenting ia ingin uangnya segera kembali. Karena jika tidak, Ningsih akan mengirim pembunuh bayaran terbaik untuk membantai L dan pasukannya. Mendengar hal tersebut, L hanya terdiam lalu ia pun pergi dari tempat itu. Malam harinya L didatangi oleh satu orang utusan Ningsih. Di sini orang itu mengingatkan kepada L jika Ningsih hanya memberi waktu 1 minggu kepada L agar ia mengembalikan semua uangnya yang dicuri oleh Jimmy, adik Max. L pun hanya bisa mengiyahkan saja, yang padahal L sendiri masih pusing harus mencari uang sebanyak itu kemana.
Untuk melampiaskan amarahnya, El malah menyiksa satu pekerja klub malam yang ada di sana. Setelah itu, El dan pasukannya berniat untuk pulang ke markas. Namun di tengah perjalanan, salah satu anak buah El kebelet buang air kecil hingga ia pun pipis di pinggir jalan. Ketika sedang enak-enaknya, tiba-tiba orang itu didatangi oleh Max dan langsung menyiksanya. Kemudian Max bertanya di manakah anaknya disembunyikan. Namun karena orang itu tidak mau memberitahu, Max langsung menghabisinya dengan sangat kejam. Keesokan harinya terlihat El dan pasukannya yang sedang berkumpul. Tak lama El mendapatkan kiriman paket yang ketika dibuka ternyata paket itu adalah tangan anak buahnya yang semalam Max habisi. Di sini El pun menyangka kalau semua ini adalah peringatan dari Ningsih, karena dirinya belum bisa menemukan uangnya yang dicuri Jimmy. Kemudian ada satu anak buah El yang memberi saran agar sebaiknya mereka kabur saja dari negara ini. Mendengar hal tersebut tentu El tidak terima karena merasa telah digurui. Hingga El memerintah satu anak buahnya yang lain agar menghabisi orang tersebut. Would you get it over with, please? Adegan berpindah kepada detektif Santiago yang masih terus menyelidiki kasus penculikan anak Max. Hingga di suatu waktu Santiago menemukan fakta kalau anak Max telah diculik oleh El dan pasukannya. Di sisi lain memperlihatkan Max yang sedang mengejar satu anak buah El menggunakan mobilnya. Setelah berhasil di pojokan, Max langsung menghabisi orang tersebut. Kemudian Max mengambil ponsel orang itu lalu pergi sebelum para polisi berdatangan. Beberapa hari kemudian memperlihatkan El si ketua mafia yang didatangi oleh tangan kanan Ningsih. Ternyata saat ini sudah 1 minggu namun El masih belum bisa menemukan uang Ningsih. Di sini El memohon agar diberikan tambahan waktu karena ia dengan anak buahnya masih sedang berusaha mencari uang itu. Pada akhirnya tangan kanan Ningsih memberikan waktu lagi 1 minggu kepada El. Akan tetapi jika ini meleset, maka Ningsih tidak akan segan-segan akan menghabisi El dan seluruh anak buahnya. You have 1 week. Di sisi lain memperlihatkan detektif Santiago yang mencari data tentang siapa Max sebenarnya. Di sini ia pun menemukan fakta jika Max adalah mantan pasukan khusus terbaik di Amerika. Namun karena Max segar otak, ia harus keluar dari militer dan lebih memilih untuk menjadi pengacara sampai saat ini. Keesokan harinya memperlihatkan Max yang sedang menyiapkan jebakan di gudangnya. Tak lama ia mendapat pesan dari El melalui ponsel anak buahnya yang beberapa hari lalu Max ambil. Dalam pesan itu El sudah mengetahui jika orang yang telah menghabisi 2 anak buahnya adalah Max bukanlah Ningsih. Kemudian El mengirim lokasi dan meminta Max agar bertemu. Lalu mengobrol secara baik-baik maka El akan mengembalikan anak Max. Tanpa pikir panjang Max langsung mendatangi lokasi yang telah dikirim oleh El. Sesampainya di sana terlihat El yang sangat santai dan meminta Max agar tenang dulu namun tiba-tiba She's right behind you. setelah itu El mengikat tubuh Max di kursi lalu menyiksanya dengan sangat kejam. Hold on. Di sini El berjanji akan melepaskan Max asalkan Max memberitahu di manakah uang yang Jimmy curi sekarang. Max menjawab jika ia tidak akan pernah memberitahunya sebelum El mengembalikan anak Max. Pada akhirnya El berjanji akan mengembalikan anak Max setelah Max memberitahu di manakah keberadaan uangnya. Max pun mengatakan kalau uang tersebut ada di gudangnya. Setelah itu El dan beberapa anak buahnya langsung pergi ke gudang Max untuk mencari uang tersebut. Sesampainya di sana, El menunggu di mobil sedangkan beberapa anak buahnya masuk ke dalam gudang itu. Hingga ketika mereka baru saja menemukan sekantong uangnya, ternyata Max sudah memasang jebakan dan membuat ledakan sangat besar.
Di sisi lain memperlihatkan detektif Santiago yang sedang mendatangi markas L untuk menyelamatkan Max. Untung saja markas itu hanya dijaga oleh satu orang sehingga dengan mudah Santiago dapat menyelamatkan Max. Tak lama datanglah L yang sangat terkejut tatkala melihat Max yang sudah tidak ada. Bahkan di kursi itu hanya ada anak buah L yang sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Di waktu yang sama, L dihubungi oleh Ningsi untuk menanyakan apakah ia sudah menemukan uangnya. L pun hanya bisa mengiyahkan saja lalu meminta bertemu dengan Ningsi siang ini juga. Ketika bertemu, terlihat L yang hanya membawa koper kosong lalu ia pun nekat menghabisi Ningsi dan juga tangan kanannya. Semua ini El lakukan karena ia merasa sangat kesal setiap hari selalu didesak oleh mereka. Setelah itu El pulang ke rumahnya, namun baru saja sampai El mendengar suara mobil yang sangat bising. Ternyata itu adalah Max yang sengaja agar dikejar oleh El. Pada akhirnya El mengejar Max hingga terjadi aksi kejar-kejaran. Di waktu yang sama ternyata di sana juga ada detektif Santiago yang langsung membuntuti Max beserta L. Beberapa menit kemudian ternyata Max memancing L untuk dibawa ke sebuah pabrik kosong. Hingga ketika L masuk, Max langsung menodong L dengan senjatanya. Where's my daughter? Di sini L hanya bisa pasrah karena ia sadar jika harus berduel dengan Max pasti dirinya tidak akan menang. Namun tiba-tiba Santiago datang dan melarang Max untuk menghabisi L. Santiago mengatakan jika L harus hidup karena akan diadili dengan proses hukum yang berjalan. Pada akhirnya Max mengalah dan membiarkan Santiago menangkap L. Namun ketika akan diborgol, tiba-tiba L mengatakan jika anak Max sudah dihabisi sehingga Max tidak akan pernah bertemu lagi dengannya. Bahkan setelah keluar dari penjara nanti, L berjanji akan menghabisi juga kedua anak Santiago. Mendengar hal tersebut, Santiago mengurungkan niatnya lalu mempersilahkan Max jika ingin menghabisi L. Hingga inilah yang dilakukan Max. Hari-hari berikutnya tersebar berita di TV yang menyiarkan hampir setiap malam selalu ada orang yang menghabisi para kriminal atau penjahat apapun. Orang tersebut selalu memakai hoodie sehingga identitasnya tidak bisa diketahui. Santiago yang melihat hal tersebut, ia pun sudah bisa menebak kalau orang itu pasti adalah Max. Namun ia memilih untuk tutup mulut karena Max melakukan hal yang benar dengan caranya sendiri. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.